يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. Tadi mengatakan ya Rasulullah, waktu engkau memukul saya, tubuh saya itu saya tidak pakai baju, artinya saya lepas itu loh. Jadi saya pun semacam itu. Rasulullah pun menaruh kayu tersebut, kemudian siap membuka baju beliau. Dipeluknya tubuh Nabi Muhammad SAW, didekapnya tubuh Rasulullah SAW, sampai dia pun mengatakan saya tidak mungkin untuk memukul Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kulitku dan kulitmu sudah bersentuhan, dan saya bersaksi kepada Allah kelak untuk menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Nabi? Kulitmu telah bertempelan dengan kulitmu, maka api neraka tidak akan pernah membakarmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Mereka memintakan bukti kepada Nabi Muhammad, dan semoga kelak duduknya kita itu menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen ngaji, kita pengen istiqamah, walaupun terkadang mohon maaf tempatnya kurang layak, tempatnya kurang pas untuk kita duduk dengan diturunkan hujan, tapi insyaallah hujan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga tidak menghilangkan istiqamah kita. Walaupun dalam salah sini saya selalu membaca berita, walaupun di sosial media ataupun apa, orang begitu bencinya dengan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang begitu tidak habis-habisnya untuk mengatakan bahwa Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bid'ah, ini sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, dan mereka mengatakan yang mengadakan acara Maulid Nabi itu merasa lebih pintar dari Nabi Muhammad, merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad. Kenapa dulu Nabi Muhammad tidak bikin maulidan, kenapa sekarang orang pada bikin maulidan? Mungkin mereka merasa lebih pintar, padahal inna dina innallahil islam, telah saya sempurnakan agamamu. Memang waktu haji wada Rasulullah sudah menyempurnakan, akan tetapi kemudian setelah Khulafaur Rasyidin ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak ada dalam Nabi Muhammad SAW, kejadian yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Maka ulama berijtihad, ulama punya pemikiran. Yang pertama adalah sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana sholatul tarawih. Sholatul tarawih tidak ada di zaman Nabi SAW. Tidak ada kata-kata tarawih, tidak ada. Sholat tarawih itu tidak ada. Sholat tarawih ada min zaman Nabi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dulu namanya bukan tarawih, waktu zaman Nabi SAW namanya qiyamul lail. Namanya qiyamul lail, sholat malam yang dilakukan waktu bulan Ramadan. Nabi sebagian mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholat tarawih cuma 8 rakaat. Betul, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW 8 rakaat di masjid, akan tetapi Rasulullah di rumahnya menambahkan kembali sholat qiyamul lail tersebut, menambahkan kembali sholat malam tersebut, sampai di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar mengumpulkan umat Islam, mengumpulkan sahabat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sholatul tarawih, sampai beliau punya istihad melakukan sholat tarawih dengan 20 rakaat. Dan ini sepakat ulama bahwa ini adalah ahsanul bid'ah, sebaik-baiknya bid'ah adalah bid'ahnya Sayyidina Umar, yakni tentang masalah sholat tarawih. Jadi kalau kita mengatakan disiplin sunnah, disiplin ilmiah, disiplin Al-Quran dan hadis, disiplin tentang masalah pemahaman Nabi SAW, kita pun harus disiplin dengan perkara yang lain. Kita pun harus tidak boleh memandang sebelah hanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali yang tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hukum itu berkembang, hukum itu terus, fikih itu selalu berkembang. Contoh, dulu tidak ada yang namanya HP, dulu yang tidak ada namanya mobil, dulu tidak, semuanya berkembang, fikih pun berkembang, sampai tatkala kita melihat coba di masyarakat. Dulu tidak ada yang namanya, mohon maaf ya, tidak ada namanya pil ekstasi, tidak ada yang namanya sabu-sabu, tidak ada. Dulu yang namanya adalah khamr, minuman keras. Akan tetapi hukum itu berkembang, hukum itu terus berkembang. Bagaimana hukumnya? Apabila alasannya sama, akibatnya sama.
sama-sama memabukkan, sama-sama membuat hilang akalnya. Bagaimana hukum itu? Apakah kita akan tetap terus berpegang dengan waktu zaman ajaran Nabi Muhammad SAW? Sedangkan tidak ada pada zaman Rasulullah, tidak ada kejadian semacam itu. Muncul akhir-akhir sekarang, muncul zaman sekarang. Maka tatkala banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat yang terkadang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali jelas sesuatu yang binasul hadis, binasul Quran, sesuatunya sudah diharamkan menurut Al-Quran, ada dalil tentang haramannya, ada dalil tentang memperbolehkannya, ada dalil tentang makruhnya, boleh silahkan. Contoh, zaman sekarang ada orang, mohon maaf ya, ini lagi ramai ini, katanya di pondok pesantren, di orang-orang ini sudah masuk sesuatu yang semacam obat-obatan yang mereka untuk semangat berzikir kepada Allah. Jadi nimpan wiridan ngepel dingin, jadi wiridannya sampai jam 3 bengi kuat. Ini ada orang yang punya pemahaman semacam itu tetap hukumnya haram, tidak boleh, apapun alasannya, apapun ilatnya, tetap haram. Zaman sekarang masalah ada orang yang mengatakan bahwa mohon maaf, minuman keras dulu itu mereknya bukan cap orang tua, masalah ya. Sekarang mereknya topi miring, cap orang tua, apalagi dan naudzubillah min dzalik. Dulu ndak adanya ya peresan kurma, peresan anggur dulu semacam itu. Nah sekarang bentuknya bukan peresan anggur lagi, terus kita akan mengatakan bahwa ini halal karena tidak ada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap mengatakan itu haram. Kenapa? Ilatnya sama. Kenapa? Alasannya sama, dalilnya sama, dalilnya jelas. Tapi tatkala kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, coba carikan dalil tentang ketidakbolehannya di mana, coba. Keharamannya di mana, coba. Kebid'ahannya di mana, coba. Kemusyrikannya di mana. Coba ditanya kalau misalkan ada orang yang misalkan mengatakan, wah ini tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara tidak ada zaman, banyak sekali hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Kalau kayak gitu, jenengan kalau mau naik mobil tidak usah pakai mobil, carinya onta. Karena yang ada waktu zaman Nabi Muhammad adalah tidak usah pakai mobil yang mereknya Toyota ya. Makanya dulu ada orang ngomong dari mulai zaman onta sampai zaman Toyota. Ya ini kacau lagi ini. Tidak ada dalil yang coba cari deh apa alasannya. Maka mohon maaf, ini ada beberapa sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa membela, yang kita tidak bisa membela saudara-saudara kita. Contoh, mohon maaf, sekarang lagi ramai orang pada Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di situ muncul sesuatu yang menjadikan bid'ah, memang menjadikan bid'ah, bukan hanya bid'ah, menjadi haram. Contoh, ikhtilat nisa war rijal, Maulid Nabi campur laki dan perempuan. Itu mengatakan tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW, bukan masalah maulidnya, tapi campur laki perempuan. Nah ini yang memang kadang-kadang kita tidak bisa bela, kita tidak bisa mengajukan hujah. Contoh masalah, saya kemarin ada orang haula ya, mereka itu ada grup hadrah. Sekarang kan lagi rame-ramenya nih anak-anak seneng terbangan ya. Kadang-kadang masya Allah saling saling unggul-unggulan. Nih saya konser di sini, nih saya dipanggil ini, di Facebook dimunculkan untuk menyanyi dengan satu sama lain. Nah ini saya lihat pernah di satu di dunia maya itu ada anak-anak yang terbangan, mereka sambil model kayak saweran. Jadi uangnya itu jadi ono recehan 2.000, 10.000 diwer-wer. Nah ini memang semacam itu yang tidak bisa kita tolong. Yang semacam itu yang kadang-kadang kita membelanya sulit. Kenapa membelanya sulit? Kita membela yang kayak apa? Sedangkan mereka sendiri memang yukhalifu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa bela. Tapi tatkala Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk mereka rapi, lalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirnya berusaha untuk hudurul qalbi, merasa ya Allah saya ini punya dosa, saya ini banyak maksiat, saya ini selalu ini. Insya Allah itu akan menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga betul-betul diridhoi oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang an-nafaqah. Al-Quran ya, hatmul Quran al-laila. Kemarin kita membahas an-nafaqah.
Asbabu wujubun nafaqah. Memang mohon maaf ya, zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, walaupun ada contoh zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang kan banyak wanita-wanita karir, wanita-wanita yang pintar nyari duit. Kadang-kadang suaminya tidak bisa nyari duit karena uzur, ataupun memang yang megang kendali adalah istrinya. Kalau memang suaminya dhaif, suaminya sudah ma'dzur inda syariah, maka seorang perempuan akan mengambil alih daripada urusan keluarga. Dia nyari duit, dia dagang, dia ini. Bagaimana perempuan-perempuan semacam itu? Apakah perempuan-perempuan tersebut mendapat ridha Allah, atau perempuan tersebut sebaliknya tidak akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala? Berbahagialah perempuan-perempuan yang mereka ikut andil di dalam urusan keluarganya masing-masing, ikut membantu suaminya, ikut membantu orang tuanya, ikut membantu saudaranya. Makalan tatkala memang dia sudah ada suaminya bisanya hanya di rumah, suaminya memang sudah ma'dzur, maka sang istri mengambil alih. Akan tetapi itu bukan kewajiban seorang istri, itu bukan kewajiban seorang wanita. Sebenarnya mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyati. Setiap kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum mas'uluna an ra'iyati. Seorang bapak akan dipertanggungjawabkan anak dan istrinya. Seorang istri akan dipertanggungjawabkan bagaimana dia hubungan dengan suaminya. Seorang anak akan dipertanggungjawabkan bagaimana dia hubungan dengan orang tuanya. Tapi apabila ada seorang perempuan yang mengambil alih posisi sebagai seorang suami, masalah akhirnya urusan duit urusannya istri. Selagi perempuan tadi tidak menghilangkan kodrat sebagai seorang wanita, insya Allah diridhoi taning Gusti Allah. Cuma terkadang gini, tatkala ada suaminya kasihan, hariannya cuma 30.000, istrinya hariannya 100.000. Akhirnya seakan-akan dia merasa lebih berjasa. Sing lanang main duit 30.000, terus kalau sampean belah manusia ora butuh wong aku wis duit dewek. Sebenarnya ndak semacam itu. Walaupun 30.000 diterima, alhamdulillah. Makasih Mas ya Allah, muka-muka rezeki sing halal. Walaupun sang istri ini lebih banyak. Yang lebih parah terkadang semacam itu, akhirnya semua dikendalikan. Tidak ada takzim kepada seorang suami, naudzubillah min. Tapi kalau seorang perempuan dia mencari rezeki, dia mencari duit, kemudian makan bareng dengan suaminya dan suaminya ridha, itu termasuk ibadah yang termasuk ada yang mengatakan ibadah sedekah bagi seorang perempuan tatkala dia memberikan nafkah kepada keluarga. Ini terjadi waktu istri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Istri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia dalam keadaan bingung. Saya ini termasuk dosa apa enggak? Sedangkan saya yang mencari duit, suami saya di rumah, anak-anak di rumah, saya yang selalu mencari duit. Beliau ini merasa bingung, dosa enggak ini? Kemudian berbicara kepada suaminya, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana saya ini termasuk berdosa enggak? Kata Nabi SAW, tatkala suaminya memang sudah ma'dzur, suaminya memang mungkin tidak bisa mencari duit, suaminya kurang paham tentang urusan bisnis, istrinya lebih mengambil posisi untuk mencari duit, itu terbilang sedekahnya seorang istri. Kan sering saya katakan, sebenarnya yang wajib semuanya itu suami. Nyuci piring sebenarnya suaminya, nyuci baju suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau mau bicara hukum ya, kalau bicara hukum, sebenarnya tugasnya perempuan itu mohon maaf hanya di rumahnya saja sudah, hanya paes, hanya mempercantik diri, kemudian tidur sama suami. Tapi kebaikan, masya Allah zaman sekarang perempuan-perempuan bukan hanya mau berhias, kadang-kadang berhias orang sempat demi ngurusi bocah. Ini harus betul-betul suami itu harus bersyukur kepada Allah. Tapi jangan protes nanti pulang manusia lanangnya ngomong. Pendani sih kalau ada duit ora, jera buya kon jagong nang omah. Paes sing ayu, nggak gampang urusannya. Ya ndak kayak gitu. Artinya kalau memang Allah kasih kesempatan untuk mencari duit, alhamdulillah. Tapi tadi harus dapat ridho seorang
suami. Tidak boleh sampai-sampai kalau ada seorang ibu yang menyusui kepada anaknya, ibu tersebut, istri tersebut minta ongkos kepada suaminya aja harus dikasih. Mau esok aku nyusuni anaknya kon telung botol, sabotole 20.000, berarti telung botol swidak di duite. Bisa kayak gitu, tapi kan tidak mungkin kan. Ini satu kelebihan daripada perempuan-perempuan yang mereka selalu berbakti kepada seorang suami. Sebagaimana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, beliau sampai tangannya niku kapalen, tangannya niku kasar. Wong wadon kan segi tangannya kasar isino ya. Ya coba tangannya gede terus salaman karo wong lanang karo apa. Mending tangannya kayak barut. Tadi tangannya kasar. Sayyidah Fatimah pernah tangannya itu sampai kasar. Gara-gara apa? Beliau selalu bikin tepung, bikin roti gulung tepung untuk Sayyidina Ali karramallahu wajah. Maka jangan sampai perempuan sampai sibuknya hanya masalah kuku, utak-utik, Pak nyambel letak lambel, suruh nyambel kukunya pada ucul loh. Urusannya sampai urusan suami ini juga perempuan-perempuan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu. Asbabu wujubin nafkah, sebab-sebabnya kewajiban orang memberikan nafkah. Asbabu wujubin nafkah salah satu, yang pertama nikah. Sebab nikah munculnya kewajiban nafkah. Sebab kalau bukan apa-apanya tidak wajib. Maka tatkala orang sudah menikah, dia punya istri, seorang suami tadi, dia wajib memberi nafkah kepada istrinya semampunya, sebisanya. Orang juga tidak bisa menyamakan dengan orang lain. Mohon maaf, tatkala kita bisa ngasih istri satu hari 10.000, kita bisa ngasih istri satu hari 15.000. Istri jangan minta kaya biasa dina 50.000, aku 30.000. Tidak boleh semacam itu. Itu memang kemampuan seorang suami. Syukur-syukur bojone bisa loro duit. Dimain alhamdulillah. Oleh kadang-kadang malah sing wadone ya. Sampean rokok enteng, Pak. Sampean bensin enteng. Pulsa enteng, Pak. Akhirnya sing suwadon terus. Sing lanangnya cuma sarungan udah tudutok nang omah kerupuk. Wong kaya kowe kudune ya wis tuwa lu bojone melas kan. Saya kadang-kadang heran kalau ada orang-orang yang hidupnya al-batal. Batal itu dilaknat oleh Allah loh. Batal itu apa? Pengangguran. Hidupnya cuma nganggur, ndak mau kerja, ndak mau apa. Ya kalau misalkan duitnya wis teka dewek ya, duitnya mardia, itu sahabat sing teka. Ndak bisa, orang ndak boleh, haram loh. Hukumnya haram tatkala ada seorang laki-laki yang hidupnya itu hanya pengangguran. Beb, kecuali memang dia jagong tapi duitnya mau punya invest. Kok kamu ndak kerja? Katanya aku udah kerja, beb, kontrakan aku 20. Nah, kita beres ya. Kok ente ndak kerja? Alhamdulillah, beb, ana ndak kerja teh, anak buah aku kayak beb. Wah, toko tinggal alhamdulillah. Nah, kalau kayak gitu ndak ada masalah. Katanya nganggur tapi duitnya kayak ada orang sing kerjanya cuma tanda tangan tok, Pak ini 20 juta 10 cuma sakat 20 juta ana semua tok kesel 20.000 ya alhamdulillah. Memang wis jatahe dewek-dewek wis plastik istilahnya wis kresek. Jadi wis kalau jatah ya sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita iri dengan orang. Kalau iri dengan orang lain, kenapa kalau wong mati orang pada iri? Jangan iri ya, tuh ini kayak mati disit, aku dan orang mati kayak gua. Ini pan kayak iri jangan sampai iri. Kalau memang iri jelas ya, kecuali iri tentang masalah kebaikan, tidak ada masalah. Sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka bukan iri, mereka lihat orang-orang kaya sahabat Rasul selalu bersedekah untuk perjuangan Nabi SAW. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami orang fuqara, kami orang miskin, kami tidak bisa seperti mereka yang betul-betul bersedekah dengan harta bendanya. Kemudian mengatakan kullu sulama sedekah. Setiap sendi-sendi dalam jari jemari kita termasuk sedekah. Sampai at-tabassam, senyum mawon sedekah coba. Jadi sampai ning orang duit paling ora senyum lah. Ya, sedekah Mas, senyum. Dan ini senyum ke sedekah. Mula kan duitnya sing penting sedekah. Wis orang main duit merengut ya kayong ya. Ya senyum, tersenyum saja termasuk apa ajaran Nabi sallallahu alaihi. Yang pertama nikah.
wan nafaq al wajib aqwa min ghairiha likauniha muawadhan fi muqalladat tam'in min tamattu. Kenapa nikah itu apa? Nikah kewajiban sedekah, kewajiban nafkah itu yang paling kuat adalah nikah. Karena mohon maaf ya kayak yang radan apa ya, radan mendur secuil ge ya wis umur sing wis kawin ge ya sing durung kawin bayang nabe wis. Jadi gini, orang itu kenapa orang itu harus nafkah nikah itu lebih kuat. Setelah dia nikah kemudian dia lebih wajib untuk memberikan nafkah kepada istri. Artinya kayak gini, orang tatkala dia mohon maaf kaum perempuan, kaum wanita, tatkala dia akad nikah itu bukan berarti memang di situ ada akad, ada muawadhah. Mohon maaf bukan jual beli ya. Ya anak cuma orang patut ya, masa pan tuku anak kesampean pira 200.000 kaya murah nemen. Ya maharnya 200.000. Ini bukan, tapi ada muawadhah, ada ngasih mahar dan juga mengambil kemanfaatan dari perempuan tadi. Maka mohon maaf tatkala perempuan tadi sudah tidak bisa dimanfaatkan dalam artian nikah, mohon maaf nih, setelah nikah dengan perempuan bani kempes ya, orang bisa didenggo, pite orang bisa didenggo, belak nama aning kok, pite orang bisa denggo pak, tak belak nama aning ya. Pak sampean aja plong-plong tok. Sebab niku kula merembet mono kaya santrine kula bayi-bayi kabeh masalah. Bingung apa jebule itu kupit. Pikirannya kan kayak kuah ya. Sebab kula lagi kula isi madrasah, kula ngoten. Lagi isi madrasah ustaz kula memberikan gambaran, contoh. Akhirnya kula ngomong, oh jebule kayak kue. Tak kira ternyata dia bahasa kinayah. Dalam artian gini, ada pernikahan yang sudah sah tapi dibalikan lagi, contoh majnunah atau si lanange edan atau bojone edan sampai dua bojo ning sampean pan terus alhamdulillah Beb saya mau jadi suami yang setia Beb. Kenapa? Istri saya gila pun tidak apa-apa. Makalan kalaupun misalkan kayak gitu ya silakan kalau memang anda sanggup, tapi kalau memang anda tidak sanggup boleh dibalikan. Oke Pak pangapurane priben anak kesampean cengar-cengir dewek. Aku tinggal kecemplung sumur pak, maning-maning jemulungan, maning-maning longok-longok sumur kayu ngaku wedi terus priben tak belekna maning be lo sampean dene wis kaya iki belekna dah priben sing cengar-cengir dewek. Nah ndak ada masalah dibelekna maning wong arane cengar. Begitu juga wong wadon duwe wong lanang cengar-cengir terus maning-maning nangis sorwit karo ngerokok gembuyu maning. Sampe lagi apa sih gembuyu? Bisa rasa ukuran lebih gembuyu dewek. Nah kalau kayak gue mau ngelawan seorang perempuan boleh mengajukan kepada Pak Hakim, tolong Pak Hakim aku dialog dipegat bae lah. Si kenang apa sih? Sing lanang aku ke cengar-cengir bae. Ora ke cengar-cengir sauli duit sing endi wong memang dasar wong lagi rada ngesrong secuil ya. Nah maka boleh atau mohon maaf ini iki raden repot ke sing bahas sijine yang raden angel apa ya ini maulah banyak kempes ya ndak bisa hubungan suami istri, ndak bisa. Kalau sudah ndak bisa hubungan suami istri boleh seorang suami atau seorang istri meminta untuk cerai dan di situ pun ada sesuatu yang nanti menggugurkan nafkah. Tatkala sudah cerai maka gugur nafkah atau nusus siapa? Purik apa bahasa Jawanya ya? Apa purik? Jadi diatur ndak mau malah minggat. Kon ora gelem masak, ora pan masakan balik mana-mana nek balik dia. Nah tatkala perempuan ini pulang kepada keluarganya dan tidak nurut kepada suaminya, maka tidak diwajibkan nafkah. Gugur nafkahnya tidak wajib. Tapi tatkala misalkan cerai, maka kewajiban nafkah kepada anak-anaknya. Tatkala memang sudah suami istri bercerai, kemudian ada anaknya, maka kewajiban dia sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada anaknya. Tapi memang apa namanya ya? Kadang-kadang naudzubillah min dzalik ya, orang yang memegang syariat Nabi Muhammad SAW itu seperti megang bara api. Kalau dipegang panas, kalau dilepas mati. Dalam artian kadang ada sesuatu yang memang harus dikorbankan, sesuatu yang memang harus gimana. Contohnya seorang suami, seorang istri dia sebelum nikah dia biasa jalan-jalan. Seorang suami istri ini biasa dia kemana-mana karena belum punya suami ya. Setelah punya suami mengatur, kamu tidak boleh kemana-mana, kamu di rumah saja sudah ya, duduk tenang
duduk santai di rumah, yang penting urusan duit saya kirim, urusan duit kamu minta berapa saya kasih. Sebenarnya ini perempuan kan pengen metu-metu boleh, masa urip nang omah terus kan melas boleh, pengen jalan-jalan, tapi ada sesuatu yang harus dikorbankan. Iya ya, oh aku seorang kaya lagi si perawan maning, wong aku sudah wong lanang, maka kewajiban seorang laki-laki. Kalau memang dia boleh keluar, masalan, yuk ngaji bareng-bareng, alhamdulillah. Atau dia mau ngaji, suaminya ngomong, kamu udah boleh ngaji, pokoknya kamu udah boleh ngaji. Marhaba, saya ndak ngaji ndak apa-apa, tapi tolong saya belum bisa yakutun nafis. Sampai mulang yakutun nafis bisa, sing lanangnya plonga-plonga tok ya. Yakutun nafis si apa nak kue? Pan ngaji ora oleh kan deken maca kita be mboten saged ora bisa. Maka ndak boleh dia melarang sedemikian rupa kalau memang dia tidak bisa memberikan pelajaran, memberikan ilmu kepada istrinya. Kalau memang dia bisa, alhamdulillah. Oh kamu sekarang ndak pernah ikut jamiahan, kon sik ora tau perlu pengajian. Alhamdulillah sing lanang aku ustad, sing lanang aku kiai, aku nang omah ngajine bareng karo sing lanang. Nah itu tidak ada masalah, berarti dia tidak perlu keluar karena suaminya memang bertanggung jawab ngajar. Kalau memang suaminya tidak bisa ngajar, maka suaminya harus ridha tatkala istrinya keluar untuk mencari ilmu. An-nikah yang kedua wa qarabatun. Yang kedua adalah kekeluargaan. Maka yang paling utama yang terjadi di masyarakat terkadang sama qarabah, sama saudara. Sama saudara itu penting. Jangan memberikan kepada orang lain sedangkan saudaranya sendiri sampai lupa. Saudaranya sendiri lapar, saudaranya sendiri belum makan, dia tidak memberikan. Seorang orang tua qarabah matalan, bapaknya sudah, ibunya sudah ajuzah, bapaknya wis ora bisa kerja, ibunya wis ora bisa kerja, maka dia memberikan nafkah kepada bapak dan ibunya. Bagaimana seorang istri, apakah boleh memberikan nafkah kepada ayah andanya atau ibundanya? Kalau memang uangnya itu memang sudah haknya istri, silahkan. Kalau memang oh ya ini saya punya saya sendiri, hak saya ini, saya dikasih suami. Tapi kalau memang suaminya memberikan rezeki, ini pokoknya buat apa? Kalau saya lakukan apa aja boleh mas, boleh, terserah kamu, yang penting baik, yang penting demi kebaikan silahkan. Tapi kalau memang tidak ada, maka kalau seorang punya suaminya, maka dia kalau akan bersedekah atau dia harus izin kepada suami. Insya Allah suaminya ya orang bakal bakhil. Masa anak wong mas kepandak ko sedulur aku mas sudah boleh semuanya tidak bisa. Insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ghairil maghdubi alaihim. Tatkala dibacakan khatmul Quran, insya Allah Allah akan turunkan ribuan malaikat, dan kita minta kepada Allah semoga betul-betul khatmul Quran malam ini Allah berikan kita hajat kita, Allah mudahkan, Allah gampangkan, anak turun kita jadikan anak-anak yang saleh salihah, dan semoga majlis taklim Ribat Nurul Hidayah, pondok pesantren Ribat Nurul Hidayah diberikan oleh Allah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wafiqna lil haqqi wa ila tariqin mustaqim ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بحلمة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا
وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كل خيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصرنا سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه وقلاه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والعساة والعزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. رسالة أهل القبة الشريفة سيدنا المكين ثم إلى ربا بابا شريف بابا جفارة نصري مصدر ربا من رسالين ونسير ثم إلى سائر السوانت ثم إلى رحي سجان ثم إلى رحي حدث من لن يفتن هذه شريفتنا ثم إلى أهل عبد القادر الجلاني عبد الشكر أحمد مدارك ثم إلى رحي داونا من دسوي ثم إلى سيد عبد الله معصوم ناجي سلام الله ثم إلى رحاتك ثم إلى رحيك ثم الواجب حجي شمسون ولأبنائنا وبناتنا وأخواتنا وأصدقائنا وأصحابنا وأقربائنا ومن ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
بثه آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله للنبي صلاة الله لا إله إلا الله للنبي سلام الله لا إله إلا الله حبيبنا حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله ويا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Minta hadiah buat Eva Nurjannah binti Marwadi yang akan melahirkan. Semoga Allah gampangkan dalam proses kelahirannya. Allah selamatkan ibu dan bayinya. Juga Ibu Siti Maryam binti Muhid dan santri Ribat Nur Hidayah yang sedang sakit, dan Husni Zuama, Aldiansah Abdurrahman, Irfanuddin, Teguh Maulana. Semoga Allah berikan kesehatan semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Allahumma salli ala sayyidina walana Muhammad wa laqad ashartu lil 'aziman awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمن صفد ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجعنا للواحد الأحد لإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا دقرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج المصطفى، ثبت على قدم الحبيب هدانا. أرنا بفضل منك طلعت أحمدين في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن وآلانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق والظالمين أوصانا، والحاضرين والسعيا في جمعنا. نحن بين يديك أنت
ولقد رجوناك فحقق لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكم كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات. اللهم إنا يا الله يا مولانا والحج الحاضر والحاضر يا الله قبل كل حاجة واقض لنا الحاجات واصل ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رب بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدر الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول أجمعين آمين. Mari kita baca Fatihah buat kita masing-masing, buat keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita. Semoga berdosanya diampuni oleh Allah. Semoga orang tua kita yang sudah meninggal diluaskan kuburnya. Walillahi syarih Syifa binti Muhammad ya Allah, semuanya ya Allah yang sudah meninggal Allah luaskan kuburnya. Yang masih hidup Allah panjangkan umurnya. Anak-anak jadikan anak-anak yang saleh-saleh akan melakukan ujian Allah mudahkan dalam segala cita-citanya ya Allah. Keluar dari majlis ini Allah berikan keberkahan rezekinya, usahanya apabila ada fitnah jauhkan ya Allah biberkati surat Al-Fatihah. Insyaallah sebelum ujian tanggal 4 April ya. Iya 4 April ya. Insyaallah nanti kita akan memberikan ijazah. Doa supaya dimudahkan semuanya. Mungkin ada saudaranya akan melakukan ujian, silahkan berikan doa tersebut. Insyaallah sebelum 4 April untuk tabligh akbar di Taman Rakyat. Kayaknya tidak bisa karena cuacanya kurang mendukung. Insyaallah kita akan lakukan setelah ziarah aulia, ziarah al-imamin. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم